Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat malam atau siang atau sore, Mas, Mbak. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan dengan saya Lydia Dwi Jaya dengan NIM G0024 dari kelompok B9. Pada video kali ini, saya akan membuat video dengan tujuan untuk laporan praktikum anatomi yang pertama yaitu mengenai traktus respiratorius yang superior. Baik, sekarang saya izin untuk memulai penjelasan dari anatomi traktus respiratorius superior. Baik, yang pertama itu adalah bagannya. Jadi yang kita akan bahas itu ada nasus, faring, dan juga laring. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama yaitu nasus. Nasus itu ada osnya itu ada tiga. Ada os nasal, os maksilar, dan juga os frontal. Terus untuk kartilago pada nasus ini ada cartilago sepinasi, kemudian ada prosesus lateralis cartilago sepinasi, cartilago alaris mayor, dan juga cartilago alaris yang minor. Nah, terus ada pintu masuk juga pintu keluar, di mana pintu masuk itu namanya nares, dan juga pintu keluarnya namanya coana. Itu aperturanya. Terus kemudian untuk regio dari nasus itu ada tiga. Ada regio vestibulum nasi, regio respiratoria, dan juga regio olfaktoria. Terus pada nasus, septum nasinya itu ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama tuh tentunya ada cartilago septinasi, ada juga vomer di sini. Kemudian ada lamina perpendicularis os ethmoidal, spina nasalis os frontal, os nasal, crista nasalis os maxilla, dan juga os palatinum. Terus pada nasus itu di lateralnya juga bisa terlihat adanya konka, di mana konka itu ada superior, medial, dan juga inferior. Di mana konka ini tuh akan membuat empat saluran udara. Ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi medial, dan juga meatus nasi yang inferior. Nah, kemudian ada sinus paranasalis, di mana sinus paranasalis itu ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan juga sinus sphenoidalis. Nah, sekarang untuk vaskularisasi dari nasus sendiri, itu untuk arterinya itu dari karotis internal juga eksternal, di mana kalau yang eksternal itu ada sphena palatina, kemudian ada palatina mayor, ada labialis yang superior, dan juga ramus lateralis nasi. Nah, untuk karotis yang internal itu ada ethmoidalis yang anterior dan juga ethmoidalis yang posterior. Terus untuk inervasi sendiri dari nasus itu, kalau sensori penciuman tentunya nervus olfactorius. Kalau untuk otonom itu ada dua, ada nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Nah, terus pada nasus itu juga ada yang namanya plexus Kielselbach, di mana dia ini yang paling sering terjadinya mimisan, paling rentan terjadi mimisan. Kemudian setelah kita membahas nasus, sekarang kita berlanjut ke faring. Nah, di mana pada faring itu dibagi jadi tiga, ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, nasofaring ini letak skeratopisnya VC1 sampai 2, orofaring 2 sampai 3, laryngofaring 3 sampai 5. Kita bahas satu persatu, mulai dari nasofaring. Di mana seperti yang udah saya bilang tadi, skeratopisnya VC1 sampai VC2, di mana pada nasofaring ini ada hal penting yang perlu dilihat itu coana dan juga opte. Di mana coana ini tuh yang bagi, dan juga opte itu yang berhubungan dengan telinga. Jadi saat kita misalnya naik pesawat seperti itu berhubungan. Nah, terus ini yang tadi kita bahas dari lateral bisa terlihat adanya meatus yang superior, medial, inferior. Setelah nasofaring, sekarang kita berlanjut ke orofaring. Di mana pada orofaring skeratopisnya VC2 sampai 3, di mana bisa kita lihat di sini ada beberapa hal penting, ada ischius paucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Ini gambarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah laryngofaring. Skeratopisnya VC3 sampai VC5. Di mana pada laryngofaring itu ada fossa piriformis. Fossa piriformis ini tempat yang paling sering untuk menampung benda tajam. Sekarang kita ke laring. Nah, di laring itu merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan, di mana laring ini terletaknya VC-nya itu VC3 sampai VC6. Terus untuk laring ini ada kartilago. Yang pertama itu tentunya yang di depan, ini ada kartilago tiroid. Kemudian di sini kartilago cricoid, dan juga jika dibalik itu ada kartilago epiglottis, dan juga ada arytenoid. Arytenoid yang dua kecil sepasang ini. Kemudian di atas arytenoid seperti tanduk itu ada corniculata, kartilago corniculata. Terus sekarang kita ke jaringan lunak laring, di mana ada yang ekstrinsik juga intrinsik. Yang ligamen yang membran ekstrinsik itu ada tiga, ada tiroid, ligamen hipoepiglotticum, ligamentum cricotracheal. Untuk yang intrinsik itu ada membran
quadriangularis, cricotiroidea, dan conus elasticus. Nah, terus sekarang yang terakhir itu dari superior kita tentu bahas tentang mengenai klinisnya. Untuk klinisnya itu ada beberapa yang saya cantumkan pada di sini. Itu ada yang pertama deviasi septum nasi, di mana seperti yang tadi sudah kita bahas, septum nasi kan di tengahnya nasus ini kan. Kalau misalnya ada deviasi, tandanya tuh dia ada nggak sesuai tempatnya gitu, jadi melenceng ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian ada tracheotomi dan juga ada tonsilitis. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait laporan praktikum anatomi yang pertama, traktus respiratory superior. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada penggunaan kata salah atau pembahasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.